Assalamualaikum, hai, balik lagi di channel YouTube aku. Kali ini aku akan berbagi informasi ataupun pengalaman aku tentang bagaimana sih cara aku menentukan masa subur atau masa ovulasi aku yang tepat agar promil aku juga bisa lebih tepat. Nah, buat kamu yang punya haid nggak teratur seperti aku, kamu wajib tonton video ini sampai habis. Karena di akhir video, aku juga akan memberitahu apakah aku berhasil menggunakan metode ini. Dan jangan kemana-mana ya, simak videonya sampai habis. Mengetahui masa subur atau masa menjelang ovulasi, pelepasan sel telur itu sangat penting sekali untuk kita mengetahui kapan sih waktu yang tepat kita untuk berhubungan. Nah, sebelum aku tahu nih kalau yang haidnya nggak teratur kayak aku, walaupun setiap bulan dapat menstruasi, namun tanggalnya tuh nggak tepat gitu. Kadang-kadang lebih 1 minggu, kadang-kadang 3 minggu, kadang-kadang mundurnya jauh banget gitu kan. Nah, aku selama menikah, dari awal nikah sampai saat ini itu emang menstruasinya tuh memang selalu nggak tepat gitu kan, jadi lebih sulit menentukan masa suburnya. Nah, sebelum aku menggunakan metode ini, aku tadinya tuh selalu pakai metode tanggal ataupun kalender menstruasi yang dapat kita download di Play Store. Aku tuh selalu pakai 3 sekaligus loh, biar aku tuh bisa langsung menentukan kapan waktu yang tepat untuk berhubungan agar promil aku lebih tertunjang dengan baik. Jadi ini dia alat yang aku maksud, ovulasi LH test strip. Ini aku belinya online dan satu paket sudah mendapatkan LH stripnya dan sudah mendapatkan test packnya, jadi memudahkan kita kalau kita mau ngecek apakah nanti kita hamil atau tidak. Sebelum aku menggunakan LH strip ini, aku sudah melakukan USG dan alhamdulillah tidak ada kista ataupun penghalang lainnya. Berhubung aku menikahnya belum ada 1 tahun, jadi belum melakukan pemeriksaan yang lain seperti HSG dan lainnya. Setelah USG, aku juga konsultasi ke dokter dan dokter menyuruh aku untuk menurunkan berat badan yang tadinya 60 bisa diturunkan sampai berat ideal. Selain menyuruh aku menurunkan berat badan, dokter juga memberikan aku resep yang dapat aku konsumsi di hari aku pertama haid selama 5 hari, tapi aku lupa apa gitu nama resepnya itu ya. Pentingnya kita mengetahui kapan masa subur dan ovulasi itu sangat menunjang sekali ya untuk promil kita, agar kita bisa berhubungan di waktu yang tepat saat sel telur dilepaskan. Seperti ini LH testnya. Nah, ini cara penggunaannya. Sama seperti test pack cara penggunaannya, hanya untuk LH test ini kita waktunya lebih lama ya, waktu menunggunya. Ini ada keterangannya. Dan aku waktu itu ngeceknya tuh setiap jam 10 pagi. Jadi aku minum terakhir itu habis sholat subuh aku minum, sampai jam 10 pagi itu aku nggak minum karena jam 10 pagi aku mau ngetesnya berturut-turut, harus sama ya waktunya, nggak boleh beda-beda kayak gitu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, ini bisa dilihat ya, kalau garisnya 1 itu berarti negatif, garis 2 tapi bawahnya samar itu negatif, garis 2 sama-sama tebal atas dan bawah itu positif, garis 2 atasnya samar bawahnya tebal itu positif. Jadi bisa diperhatikan baik-baik ya, jangan sampai nanti kita salah mengartikan. Waktu pemeriksaannya sih sebenarnya nggak hanya untuk jam 10 ya, jam berapapun bisa, tapi memang kalau kepagian itu takut kita tidak mendapatkan hasil yang maksimal, jadi ya bisa dimulai dari jam 10 sampai jam 8 malam. Aku kemarin beli ini sekitar 25 piece karena aku pikir haid aku kan nggak teratur, pasti lebih susah dong menentukan masa suburnya, jadi makanya aku beli banyak. Dan ternyata kemarin tuh aku cuma kepake 6 piece doang. Pertama aku pakai saat aku keluar lendir bening yang aku kira tuh masa subur. Pas aku tes pakai alat ini ternyata hasilnya negatif. Langsung aja gimana cara kita menentukan masa suburnya. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah catat 3 bulan terakhir waktu haid kita. 3 bulan terakhir ya. Aku terakhir haid itu bulan Mei, April, Maret. Nah, dari ketiga bulan itu kita hitung siklusnya. Waktu bulan Maret, aku siklus 33 hari, bulan April 27 hari, bulan Mei 29 hari. Kita lihat dari ketiga siklus ini, di mana siklus paling terpendek. Nah, bisa dilihat ya di sini di bulan April siklus 27 hari adalah siklus terpendek. Jadi ini yang kita pilih, siklus 27 hari. Yang kedua,
diingat kapan HPHT kita, hari pertama haid terakhir. Yang dimaksud dengan HPHT adalah tanggal kamu pertama keluar darah tapi di bulan terakhir. Nah, aku kan terakhir bulan Mei tuh haidnya. Pertama keluar tuh tanggal 3. Jadi di sini kita tulis 3 Mei kita itu haid hari pertama. Setelah kita menemukan hasilnya, haid terpendek siklusnya 27 hari dan HPHT-nya 3 Mei, kamu bisa lihat tabel di samping ini. Perhatikan tabel berikut. Di sini sudah ada siklus haid dari 21 hingga siklus haid ke-40. Tadi kan kita sudah mendapatkan siklus haid terpendek yaitu siklus haid 27. Nah, di siklus haid 27 itu waktu pengetesannya hari ke-11. Kita bisa melihat kalender ini, kita hitung dari HPHT kita tadi tanggal 3, hitung sampai 11 hari dan jatuh di tanggal 13. Nah, di tanggal 13 ini kita bisa melakukan tes ovulasinya sampai kita mendapatkan hasil yang positif. Ini adalah hasil pemakaian tes ovulasi aku yang aku mulai dari tanggal 13 Mei. Tanggal 13 Mei hasilnya masih negatif karena garis bawah masih samar. Dan tanggal 14 Mei masih negatif juga, garisnya sudah sedikit tebal tapi tetap negatif ya. Tanggal 15 hasilnya sudah positif karena dua-duanya sudah tebal, dan tanggal 16 udah negatif lagi nih, garis keduanya sudah memudar yang menandakan masa subur atau ovulasi sudah lewat. Di sini aku akan memperlihatkan perbedaan hasil dengan kalender menstruasi yang sering aku pakai. Di aplikasi yang pertama, kalender yang pertama, aku ovulasinya tanggal 18. Bisa dilihat ya. Di kalender yang kedua, aku ovulasinya tanggal 21. Dan di kalender ketiga, aku ovulasinya di tanggal 19. Sedangkan yang kita gunakan strip LH tadi itu kita ovulasi di tanggal 15. Perbedaan yang sangat jauh, bukan, untuk kita yang haidnya tidak teratur. Hari ini tanggal 28 Mei aku akan coba untuk test pack karena aku udah ngerasa badan aku ini gak enak. Sebenarnya sih gak ada perbedaan ya, aku mau haid juga tetap ngerasa gejala-gejala kayak hamil itu ada, walaupun kemarin-kemarin tuh hasil tetap negatif. Kita coba. Aku udah nyiapin, maaf ya agak jorok nih, aku udah nyiapin urin ya, dan satu buat test pack kehamilan, mereknya OneMed, ini yang paling murah. Ini ada cara pemakaiannya, ditunggu sampai 30 detik dan membacanya 1 menit kemudian. Nih, ya, jadi beda sama tes ovulasi tadi ya. Tes ovulasi tadi itu butuh waktu yang sedikit lama daripada tes pack ini. Ya, kita coba ya. Modelnya stick kayak gini biasa sih. Nih, kita angkat urinnya, kita masukin sampai 30 detik. Cukup. Kita lihat. Kelihatan ya garis duanya.
ngeblur di sini. Kelihatan nggak? Tuh, alhamdulillah. Setidaknya kita udah berusaha. Walaupun aku tuh kosong 9 bulan, tapi selama 9 bulan itu aku udah ngalamin yang namanya stres mikirin saat orang nanya kapan hamil. Jadi apapun akan aku lakuin. Mungkin ini salah satu caranya, dan semoga buat kalian di sana yang sedang berjuang promil jangan berhenti, jangan pasrah tanpa usaha, harus selalu tetap berdoa dan berusaha, itu diiringi. Tetap semangat, pokoknya harus tetap semangat. Nah, ini garis 2 ya. Kelihatan kan? Semoga apa yang aku sampaikan, informasi ini dari pengalaman pribadi aku bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Kalau kalian suka dengan video ini, boleh di subscribe, like, atau komen. Buat yang memang ada yang mau ditanyakan, silahkan komen atau follow media sosial aku, Instagram aku Eka Sudibyo. Nanti insya Allah akan aku jawab satu-satu. Nah, terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Assalam. Salah kita sih nge-tag di sini. Ini kan emang kandang mereka. Kan biar mau yang lebih alami dan natural gitu loh maksudnya. Ayo sih, jangan berisik dulu, 5 menit aja. Ya. Ini aku akan berbagi pengalaman aku atau informasi yang aku alamin. Jangan dulu berbicara, kan tadi udah dibilangin. Ini udah berapa kali tag loh. Diam.